Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan adik-adik yang semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya. Izinkan saya di kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit materi tentang Ramadan dan juga syafaat Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan memang sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, dan insya Allah akan terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Nah, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maksudnya penurunan Al-Quran pada periode kedua. Ya, sebab ada 3 periode penurunan Al-Quran. Pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Itu tidak diketahui kapannya. Ya, yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ini terjadi di malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baitul Izzah itu sebuah tempat di langit ke dunia, ya di langit dunia, langit terendah. Itu Baitul Izzah ada di situ. Beda dengan Baitul Ma'mur. Kalau Baitul Ma'mur di langit ke-7. Kalau Baitul Izzah di langit terendah. Nah, itu di malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Semuanya, semua Al-Quran. Satu malam. Nah, dari Baitul Izzah diturunkan lagi kepada Rasulullah SAW. Itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini terkadang di bulan Ramadan, terkadang di luar Ramadan. Terkadang di malam hari, terkadang di siang hari. Ya, jadi itu 3 periode penurunan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ketika diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu langsung diajarkan tata cara membacanya, bahkan juga diajarkan makna-maknanya atau tafsirnya. Ya. Bahkan ada murojaah tahunan antara Rasulullah dan Jibril alaihissalam. Diriwayatkan dalam hadis Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul itu adalah orang yang paling dermawan, banyak memberi, banyak sedekah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kedermawanan Rasul itu bertambah hebat ketika datang bulan Ramadan, ketika Jibril menemui Rasul. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Nah, Jibril alaihissalam datang di setiap malam bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, di sini berarti ada pengajaran Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan. Ada murajaah lagi, ada pengajaran lagi. Ya, dari Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya bulan Ramadan memang
sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Ya. Maka para ulama itu biasanya lebih hebat membaca Al-Quran di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah setiap harinya itu totalitas dalam membaca Al-Quran, sehingga setiap hari beliau membaca 60 juz. Al-Quran ada 30 juz, beliau membaca 60 juz per hari, artinya 2 kali khatam setiap hari. Seseorang kalau sudah lancar baca Quran, kemudian dia duduk fokus membacanya dengan bacaan yang lancar ya, yang lancar dan agak cepat, itu 10 jam akan hatam, atau mungkin kurang dari itu, ketika memang sudah sangat lancar sekali. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah itu diriwayatkan bahwa beliau membaca 2 kali hatam setiap hari di bulan Ramadan. Ya, ini saking semangatnya beliau dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena memang ada fadilah khusus ya tentang membaca Al-Quran, ya apalagi saat mereka sedang melakukan puasa. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ya bahwa as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Ya, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi, bahwa puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat untuk seorang hamba. Apa itu syafaat? Syafaat itu artinya pertolongan. Ya, jadi kalau puasa menolong hamba, berarti puasa memberikan syafaat, artinya puasa menolong. Al-Qur'an memberikan syafaat, artinya Al-Qur'an menolong. Maksud siyam dan Quran di sini artinya amalan puasa dan membaca Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran itu akan bermanfaat bagi seorang hamba di akhirat, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan. Yaqulus siyam, nah puasa akan berkata kepada Allah, ay Rabbi inni mana'tuhu ta'am wa syarab bin nahar fasyaffi'ni fihi. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sudah menahannya dari makanan dan juga syahwat di siang hari. Artinya tidak boleh makan di siang hari bulan Ramadan, dan juga tidak boleh menunaikan syahwat di bulan Ramadan di siang hari. Ya, itu haram, itu pembatal. Fasyafi'ni fihi, ya Allah aku sudah menahan dia dari makanan, dari minuman, dan juga dari syahwat. Maka izinkan saya untuk memberikan syafaat, izinkan saya untuk menolongnya. Ya, wa yaqulul Qur'an, kemudian Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah bacaan Al-Quran, baik membaca dari mushaf ataupun membaca saat sholat. Sebab kalau kita sholat pun kita membaca Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran yang dibaca baik di mushaf ataupun saat sholat itu akan berkata kepada Allah, mana'tuhun naum bil lail. Wahai Allah, wahai Rabbku, aku sudah menahan dia dari tidur malam. Sebab kalau orang sholat tahajud, ya dia mau tidak mau akan mengurangi jatah tidurnya. Aku sudah mengurangi jatah tidurnya, ya Allah. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan saya untuk memberikan syafaat. Dan Allah Azza wa Jalla lantas mengizinkannya, fayashfa'ani, dan keduanya pun memberikan syafaat. Ya. Jadi puasa dan Al-Quran itu akan menghadap Allah Azza wa Jalla dan izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukannya. Ya, syafaat itu adalah pertolongan kalau dia seharusnya di tingkat 1 di surga, karena syafaat bisa dinaikkan menjadi tingkat 100. Itu syafaat. Yang harusnya dia tergelincir di atas sirat ke neraka, itu menjadi tidak tergelincir. Ya. Yang harusnya 1 hari di neraka menjadi setengah hari.
Itu syafaat. Jadi kita sangat butuh terhadap syafaat. Ya. Terutama di bulan Ramadan ini adalah syafaat siam dan syafaat Al-Quran. Ya. Ini. Nah, maka kita sebagai kaum muslimin, ya, ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita harus menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk membaca Al-Quran, ya, dan juga mengamalkan isinya, ya, dan juga memahami makna-maknanya. Ya. Kalau kita baca surah Al-Baqarah misalkan, yang berkaitan dengan ayat saum, ya, ayat puasa, biasanya di ayat 183, ya, mulainya 183, kemudian 184, 185, ini berkaitan dengan ayat-ayat saum. Nah, kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, puasa ternyata tidak lama, karena Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya hari-hari yang terhitung jari. Ayyaman ma'dudat itu sedikit terhitung jari, antara 29 atau 30 hari, tidak lebih dari 30. Nggak mungkin lebih dari 30. Ya. Dan sangat tidak terasa. Kemarin tanggal 1 Ramadan kita menunggu hasil ru'yah sidang isbat. Sekarang sudah lebih dari pertengahan. Cepat sekali. Ramadan cepat meninggalkan kita. Dan amal soleh kita mungkin belum banyak. Ya, infak belum banyak, qiraatul Quran belum maksimal, salat malam terkadang ngantuk juga. Ramadan terkadang dikotori dengan kata-kata buruk atau tingkah laku maksiat kita, itu terkotori. Akhirnya banyak puasa Ramadan kita yang ya kualitasnya tidak bagus. Ya. Jadi ayyaman ma'dudat kata Allah. Ya. Ramadan hanya hari-hari yang terhitung jari, tidak banyak. Sekarang sudah malam ke-18, mau malam ke-18 ya, hari ke-17. Bentar lagi etikaf lebaran, selesai Ramadan. Ya. Nah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau orang sedang sakit atau safar, maka boleh berbuka, tetapi ganti di hari yang lain. Ya, catat berapa hari kita tidak puasa, kemudian ganti di hari yang lain. Nah, di hari yang lainnya dengan syarat sebelum Ramadan yang kemudian datang. Ya, itu di hari yang lain, dan dengan syarat ya di selain hari-hari yang diharamkan berpuasa. Sebab ada 5 hari ketika seseorang diharamkan berpuasa. Ya, harus makan di hari itu. Tidak boleh puasa. Puasa dosa. Ya. Kapan itu? 1 Syawal, hari lebaran, itu haram berpuasa. Ya, orang makan ketupat kita puasa. Ya, itu haram. Ya, ini hari gembira. Kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, hari raya Idul Adha plus 3 hari tasyrik, hari Idul Kurban. Ini ya 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu pun hari haram puasa. Jadi di Syawal 1, di Zulhijjah 4. Nah, ini di hari-hari ini tidak boleh dijadikan sebagai hari untuk mengqadha Ramadan. Tapi silahkan di hari-hari yang lain sepanjang 1 tahun. Ya, untuk mengganti Ramadan ketika kita sakit atau kita sedang safar. Ya. Nah, bagaimana kalau orang yang sudah tidak bisa puasa karena saking tuanya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kalau sudah tidak kuat puasa, maka tidak ada qada puasa, yang ada adalah fidyah. Ya.
Fidyah artinya memberi makan kepada orang miskin. 30 hari kita tidak puasa karena sudah tua atau sakit yang tidak bisa sembuh. Undang fakir miskin 30 orang di rumah makan siang. Itu fidyahnya. Ya. Atau cicil 5 orang dulu. Minggu depan 5 orang lagi karena rumahnya mungkin tidak lebar. Sampai 30. Wajibnya 30, kita undang 50. Berarti 20-nya sedekah tatawu. Itu disukai. Ya, atau kita beli nasi box kemudian ditebarkan ke orang-orang miskin. Ya. Jadi faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Kalau bertatawu yang harusnya 30 dikasih 50, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Ya. In kuntum ta'lamun. Nah, kemudian di akhir ayat Ramadan, di ayat 185, ini ada ayat yang luar biasa, yaitu ayat tentang doa. Ya. Nah, Al-Quran menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Ayat ini, jamaah rahimakumullah, itu berkaitan dengan sahabat yang bertanya pada Nabi. Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Wahai Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami akan bermunajat ketika berdoa, berbisik ketika berdoa? Am ba'id, ataukah jauh? Fanunadihi, sehingga kami akan berteriak ketika berdoa. Ya. Itu pertanyaan sahabat. Ya. Kalau Allah itu dekat, saya akan bermunajat, saya akan berbisik. Tapi kalau Allah itu jauh, saya akan berteriak ketika berdoa. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Artinya kalau berdoa itu cukup berbisik saja. Nah, ibadi atau hamba Allah itu ada dua makna. Pertama, hamba Allah yang artinya mu'abbad, artinya yang diperhamba, yang diatur, yang ditundukkan. Maka seluruh manusia adalah hamba Allah, baik mukmin ataupun kafir. Ya. Karena seluruh manusia ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla, diatur usianya, diatur kesehatan atau sakitnya, diatur rezekinya, bahagia atau sengsaranya, itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh manusia mukmin dan kafir adalah hamba Allah di sini. Karena arti abid adalah al-mu'abbad. Ya, Nabi Muhammad atau Abu Jahal sama saja hamba Allah dari makna ini. Tapi kalau yang kedua, ada hamba yang artinya al-abid, yang menghambakan diri. Nah, kalau yang menghambakan diri, hamba Allah adalah dia yang taat kepada Allah. Kalau orang kafir bukan hamba Allah, hanya mukmin yang sebagai hamba Allah. Ya, mereka yang kufur bukan hamba Allah. Nabi Muhammad adalah hamba Allah, Abu Jahal bukan hamba Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menghambakan diri kepada Allah, sedangkan Abu Jahal dia tidak menghambakan diri kepada Allah. Ya, itu. Nah, di ayat ini maksudnya adalah al-abid, orang yang beribadah kepada Allah, orang Muslim, ya, orang yang taat kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Nah, dekat Allah, apakah dekat itu artinya Allah Azza wa Jalla nempel dengan tubuh kita? Tidak. Ya. Dekat di sini, qarib di sini, kalau kita baca tafsir para ulama, yaitu kedekatan Allah Azza wa Jalla dengan hambanya, dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dan dengan cepatnya pengabulan doa. Ya. Itu. Adapun firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Qaf,
Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini urat leher di sini. Nah, dikatakan di dalam Al-Qur'an wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, di tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa yang dekat dengan urat leher itu adalah malaikat, bukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebab kalau diyakini Allah ada di sini, itu akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Itu akidah manunggaling kaula Gusti, bersatunya antara Allah dengan makhluk, dan itu tidak mungkin. Ya. Jadi yang dekat di sini adalah malaikatnya. Maka ayat berikutnya dikatakan iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika ada dua malaikat ya yang ada di sisi kanan dan di sisi kiri duduk, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafaz satu ucapan kecuali di sampingnya ada raqib, ada atid. Nah, raqib, atid ini adalah sifat malaikat. Ya. Jadi yang dekat di sini itu adalah malaikat. Malaikat senantiasa mengawasi gerak-gerik seorang hamba. Apa yang dibicarakannya, apa yang ditontonnya, apa yang diperbuatnya, itu dicatat semuanya oleh malaikat. Ya, raqib dan atid. Nah, maka kedekatan Allah Azza wa Jalla di sini adalah kedekatan dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya. Ya. Na ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah. Mengijabah itu artinya mengabulkan. Aku akan mengijabah doa seorang hamba ketika dia berdoa kepadaku. Ya. Maka kalau kita berdoa, itu yakin Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan. Ya, fal yastajibuli, hendaknya ya mereka itu melaksanakan perintah-perintahku. Agar doa itu dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya kita taat kepada Allah. Ya, mengijabah seluruh syariatnya, melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Nah, di antara tafsirnya wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, artinya hendaknya mereka yakin bahwa aku akan mengabulkan doa. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan-jangan Allah tidak akan mengabulkan doa saya. Kalau kita sudah suudzon, maka Allah memang tidak akan mengabulkan doa. Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku akan sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ya, maka harus husnudzon, harus yakin. Ya, wal yu'minu billahi la'allahum yarshudun. Ya, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla sangat senang ketika hambanya itu berdoa. Bahkan Allah murka kalau hambanya tidak meminta. Kalau hambanya tidak berdoa, itu Allah murka. Ya. Itu Allah Azza wa Jalla. Karena kekayaan Allah itu tanpa batas. Dan tidak akan terkurangi oleh banyaknya orang-orang yang meminta. Rasul pernah bersabda, seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir dan seluruh jin, mereka berkumpul di satu padang yang luas. Kemudian mereka mulai meminta kepada Allah Azza wa Jalla hal-hal yang besar. Semuanya mereka meminta. Kemudian permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla semuanya. Maka hal itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah Azza wa Jalla, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan, kemudian ditarik
Jadi seolah-olah terkurangi dengan basahnya ujung jarum itu. Ya. Jadi seluruh permintaan hamba, manusia dan jin adalah air yang basah di jarum itu. Sedangkan kekayaan Allah Azza wa Jalla masih seperti lautan dan itu sama sekali tidak pernah terkurangi dengan celupan jarum. Maka dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla, jangan hanya permintaan dunia yang kecil-kecil, juga minta akhiratnya. Ya, juga minta surganya, minta ridhonya, minta dua-duanya. Ya, kalau kita termasuk orang yang tidak pandai merangkai kata, tidak pandai meminta, maka silakan cukupkan dengan satu doa yang mencakup segalanya, seperti ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa, satu doa ini kalau kita mengetahui maknanya itu mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana, wahai Rabb kami, pemilik kami, pencipta kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Fisik yang sehat, lingkungan yang aman, anak yang baik, suami atau istri yang melindungi, yang mendukung, yang baik, ya, kendaraan yang nyaman, rumah yang luas, ya, itu adalah kebaikan-kebaikan dunia. Kita dapat semuanya, ya, rezeki yang halal. Kemudian wafil akhirati hasanah, juga berikanlah kami kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat, ya, ridha Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian juga mendapatkan syafaat, kemudian juga mendapatkan surga. Itu kebaikan-kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, dan cegahlah kami dari azab neraka. Ya. Nah, dengan doa ini seseorang akan mendapatkan limpahan keberkahan dan dunia dan akhirat. Ya. Kalau kita mampu atau hafal banyak doa dari Rasul, silahkan baca yang lainnya. Tapi kalau kita bukan orang yang tipe banyak menghafal, maka pahami satu doa dan kita ulang-ulang itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ketika membaca Al-Quran itu harus difahami juga maknanya, termasuk ayat doa tadi. Ya. Nah, kalau kita berdoa, maka dianjurkan untuk melakukan adab-adab doa agar doanya itu cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, diantaranya adalah ikhlas karena Allah. Ya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah engkau yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah ataupun dalam doa. Maka tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Ya, tidak boleh meminta berdoa kepada para nabi yang sudah wafat, ya, kepada malaikat, atau kepada orang-orang solih yang sudah wafat di kuburan. Itu semuanya adalah kesyirikan. Minta langsung kepada Allah. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apalagi ke makhluk yang tidak jelas seperti Nyi Roro Kidul. Ya, itu masih ada tuh kamarnya tuh. 308. Ya. Itu masih ada. Ya. Itu adalah kesyirikan. Maka syarat pertama doa itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya berdoa kepada Allah, hanya meminta kepada Allah. Ya. Nah, kalau sudah ikhlas, maka di antara adabnya, ya, disunahkan seseorang ketika berdoa yaitu mengangkat tangan. Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu lagi Maha Dermawan. Jadi Allah itu Hayy al-Karim. Dikatakan oleh Rasul, Allah itu akan malu kalau seorang hamba sudah mengangkat tangannya
kemudian tidak memberikannya. Ya, kalau hamba sudah mengangkat tangan, itu tidak mungkin tangan itu kembali dalam keadaan kosong. Pasti ada isinya. Ya. Jangankan Allah Azza wa Jalla, Rasul SAW, Nabi Muhammad, kalau dipinta sesuatu yang dia sanggup memberikan, maka dia berikan. Ya. Itu diberikan. Ini Allah Azza wa Jalla, Al-Hayy Al-Karim. Ya. Maha pemalu, maha dermawan, maha kaya. Itu tidak mungkin kalau orang sudah mengangkat tangan, kemudian hamba itu kembali dalam keadaan kosong. Itu nggak mungkin. Pasti diisi. Nah, cara mengangkat tangan, kalau doanya itu doa biasa, ya angkat tangan biasa. Ya, letakkan tangan kita di atas, di dekat dada kita, kemudian ya hadapkan telapak tangan ke langit. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh dirapatkan, boleh direnggangkan. Ya, itu doa harian kita. Tapi kalau doa itu adalah doa yang sangat penting, sangat genting. Ya, syiddatul hajah. Seperti kalau terjadi kekeringan. Dulu beberapa tahun yang lalu di Bogor terjadi kekeringan tuh. Ya. Banyak orang-orang yang sudah kehabisan air. Ya, binatang-binatang sudah mulai banyak yang kehausan bahkan mati. Ya, kemudian buah-buahan sudah tidak tumbuh, gagal panen, padi semuanya. Nah, kalau terjadi semacam ini genting sekali nih. Kalau enggak kita akan, kalau tidak diturunkan hujan kita akan binasa semua. Nah, maka kalau sangat genting cara mengangkat tangannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya sampai telapak tangan kembali ke bumi. Gini. Ya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan. Itu yang dilakukan Rasul ketika istisqa. Sampai ketiak putihnya terlihat. Jubahnya tersingkap, ya, terlihat ketiak putihnya. Saking tingginya mengangkat tangan. Sampai telapak tangan kembali ke bumi begini. Ya. Atau ketika malam perang Badar. Saat perang Badar, sesaat yang lain sedang kecapean tidur, Rasul bangun dan sholat mengangkat tangan setinggi-tingginya, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini sangat genting. Ya. Jadi mengangkat tangan setinggi-tingginya sampai telapak tangan kembali ke bumi. Bukan begini. Ya. Jadi dipahami bukan begini. Kalau falak bala misalkan Allahumma dfa'annal bala wal ghala wal waba wal mihan. Itu enggak begini, enggak ada doa seperti ini. Kembali telapak tangan ke bumi, memang ada hadisnya, tapi maksudnya begini. Ya, bukan begini. Kalau biasa ya begini. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian berkaitan dengan bulan Ramadan, ayat ini adalah ayat setelah bulan Ramadan, di akhir-akhir ayat Ramadan. Artinya, doa orang yang berpuasa itu mustajab. Ya. Terutama di akhir waktunya. Dari sejak subuh sampai maghrib itu mustajab. Tapi kalau menjelang maghrib itu lebih mustajab lagi. Doa seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena sesuatu itu semakin lama itu semakin istimewa. Sama dengan bulan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan dengan tanggal 10 Ramadan lebih baik tanggal 10 Ramadan. Tanggal 10 Ramadan dengan tanggal 21 Ramadan lebih baik tanggal 21 Ramadan. Semakin istimewa. Bahkan Lailatul Qadar akan adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Nah, mumpung kita sedang puasa di bulan Ramadan, maka perbanyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita adalah orang-orang fakir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Kalian itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia kita dan untuk kebaikan akhirat kita. Ya. Kemudian di antara adabnya yaitu jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan tergesa-gesa.
Nah, termasuk orang yang tergesa-gesa adalah orang yang berkata, saya sudah berdoa kepada Allah, tapi saya tidak dikabulkan. Nah, kalau sudah ngomong semacam ini, berarti dia tergesa-gesa dan memang Allah tidak akan mengabulkan doanya orang yang tergesa-gesa. Minta saja kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang berdoa, maka akan ada satu di antara 2-3 kemungkinan yang akan dia dapatkan, dan semuanya kemungkinan baik. Kemungkinan pertama, kalau orang berdoa itu Allah akan kabulkan doanya. Ya. Baik secara cepat ataupun di waktu yang paling tepat yang Allah tahu. Atau yang kedua, Allah tidak kabulkan doa itu, tetapi Allah Azza wa Jalla hindarkan dia dari musibah yang harus mengenainya. Dihindarkan dari musibah. Atau yang ketiga, Allah Azza wa Jalla simpan doa ini di akhirat, dan Allah akan memberikan pahala besar kepada orang tersebut. Dan Allah Maha tahu untuk kita itu sebenarnya yang mana yang terbaik. Ya, bisa jadi kita lebih membutuhkan pahala di akhirat daripada dikabulkannya doa itu di dunia. Maka terus saja banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena ini adalah satu ibadah yang sangat agung. Ya. Sudah 17.49. Ya. Sedikit lagi ya sebelum tanya jawab. Kalau kita ingin sesuatu dan menurut logika kita sesuatu ini nggak mungkin terjadi nih, ya, tapi kita menginginkannya. Nah, minta saja kepada Allah Azza wa Jalla, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, menurut logika kita mustahil, tapi menurut Allah Azza wa Jalla itu tidak ada yang mustahil. Contohnya di dalam surah Maryam, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Zakaria. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya. Ini adalah kisah tentang rahmat Rabbmu terhadap hambanya Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan suara yang lirih, suara yang lembut. Ya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku sudah mulai lemah. Rambutku pun sudah beruban semuanya. Ya, sudah menyala dengan uban. Tapi aku tidak pernah kecewa dengan doa kepadamu. Jadi Zakaria itu, Nabi Zakaria, seorang tua yang sudah renta, yang sudah banyak ubannya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ingin dikaruniai anak. Dan istrinya sudah diklaim mandul. Ini orang tua belum punya anak, istrinya sudah diklaim mandul. Tapi terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Secara logika nggak mungkin orang sudah tua punya anak, apalagi istrinya sudah mandul, sudah tua juga istrinya. Tapi apa? Di ayat ke-7, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami akan memberikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Diberitahu bahkan namanya juga. Ya, dan nama ini belum ada sebelumnya. Ya. Ini langsung Allah Azza wa Jalla ijabah karena doa-doa. Ya. Sampai Zakaria setelah berdoa mendapatkan kabar ini bingung juga.
Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan istriku adalah orang mandul dan aku pun sudah tua, sudah renta. Bagaimana mungkin punya anak? Rasa diperdoa gitu ya. Setelah diijabah, akan diijabah, bingung kok bisa? Ya itulah Allah Azza wa Jalla. Walaupun sudah diklaim mandul seorang wanita, kalau Allah Azza wa Jalla inginkan dia punya anak, maka akan punya anak. Ya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Ya. Allah Rabbmu berkata, sesungguhnya hal itu bagiku mudah. Ya bagi Anda susah. Enggak mungkin bagi logika Anda. Tapi bagi Rabb, bagi Allah Azza wa Jalla, huwa alayya hayyin, bagiku itu sangat mudah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bahkan dahulu aku pun sudah menciptakan kamu. Padahal dahulu kamu belum ada apa-apanya. Nama pun belum disebut. Ya. Itu. Qala rabbi ja'alni ayah. Wahai Rabbku, berikan kepadaku tanda bahwa aku memang akan punya anak. Qala ayatuka alla tukalliman nas salasata layalin sawiyya. Tandanya engkau tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 malam. 3 hari 3 malam. Jadi Nabi Zakaria setelah mendapatkan kabar itu tidak bisa berbicara kepada manusia. Kalau berbicara kepada Allah masih bisa. Kalau zikir masih bisa tuh. Tapi kalau berbicara kepada manusia itu tidak bisa. Ya, mungkin agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah rahimakumullah. Al-Qur'an dan puasa ya memang akan memberikan syafaat kepada kita semua ya, dan kita dalam membaca Al-Qur'an itu hendaknya ya membacanya, kemudian mencoba memahami makna-maknanya, kandungannya, kemudian juga mengamalkannya. Ya, wallahu alam, karena waktu sudah 17.55, saya persilahkan bagi jamaah yang ingin ya memberikan pertanyaan atau memberikan tambahan atau komentar atau sharing atau apapun, silakan. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Jazakallah khair. Insyaallah sudah masuk sesi tanya jawab. Mungkin awalan kita berikan kesempatan untuk bapak-bapak 3 pertanyaan, ibu-ibu 3 pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan yang terkait dengan tema ini ataupun yang tidak terkait, insyaallah yang dibantu jawab oleh Ustaz. Ada bapak-bapak? Jadi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk ilmu yang sudah di-share kepada kami di kajian soal ini. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara atau tips supaya kita cepat menghafal Al-Quran? Baik, terima kasih. Yang ditanyanya belum hafal Quran juga. Baik Pak. Iya. Pertama memang menghafal Quran ya ini termasuk ke dalam ibadah yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Nah, maksud kami, sekali lagi kalau Allah menggunakan kata kami, itu ada perantara. Ya, bukan Allah sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami menurunkan Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Apakah Allah? Bukan, Jibril. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaganya. Ya, siapa yang menjaga Al-Quran? Ya, para hufaz. Ya, setelah Allah Azza wa Jalla kemudian perantara para penghafal. Ya. Nah ini menghafal Quran itu menjadi tradisi kaum muslimin. Bahkan sampainya Al-Quran ke tangan kita itu pun adalah buah dari hafalan. Dahulu di zaman Rasul belum ada tulisan, belum ada tulisan semodern ini ya. Ada tulisan tetapi sangat sederhana sekali.
tapi mayoritasnya menghafal. Nah, untuk menghafal para ulama mengatakan, pertama, ya, ikhlaskan tujuan dan niat. Sebab tujuan ini sangat penting sekali. Tujuan menghafal Quran adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan tujuannya agar dipanggil sebagai seorang hafiz, bukan. Ya, sebab kalau tujuannya itu ketika kita tidak hafal, maka kita akan kecewa dan kita akan berhenti. Tapi kalau tujuannya karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan terus menghafal sepanjang hayatnya. Ya. Dan di setiap dada seorang muslim harus ada hafalan Quran. Walaupun sedikit. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Kalau nggak bisa mengambil 30 juz, coba diambil 5 juz. Nggak bisa 1 juz loh. Ya. Itu. Jadi kalau tidak bisa mengambil semua, jangan tinggalkan semua. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada metode tikrar atau pengulangan. Ya, ada yang mengulang sampai 50 kali. Lembar ini kita baca 50 kali. Maka secara otomatis sambil dilihat, sambil dihafal sedikit-sedikit, secara otomatis dia akan hafal. Karena banyaknya pengulangan. Kenapa Al-Fatihah tidak pernah lupa dalam hidup kita? Karena diulang terus. Ya, setelah dulu hafal sekali, diulang terus, ya nggak akan pernah lupa. Itu. Jadi metode tikrar atau pengulangan. Bahkan mengulang harus lebih banyak daripada menghafal baru. Kemudian milih waktu. Waktu yang terbaik adalah ketika di malam hari, terutama menjelang subuh. Di daerah Singkiti itu terkenal satu wilayah. Itu sampai sekarang itu ribuan orang menghafalkan Quran. Mereka bukan orang kaya, orang-orang miskin. Tapi pesantrennya sangat hidup. Lemari santrinya itu kresek yang digantung di tembok. Kresek ya. Kresek, di situ ada bajunya, ada mushafnya, ada peralatannya digantung di paku. Itu lemari mereka. Orang-orang ya tidak punya dunia, tetapi punya Al-Quran. Ya, hampir setiap rumah di sana itu ada para penghafal Quran. Bahkan ilmu bagi mereka adalah hafalan. Kalau belum hafal, belum berilmu. Tradisinya sampai sekarang, apa yang mereka gunakan? Mereka menggunakan metode lauh, papan yang ditulis. Jadi kalau mau menghafal ayat kursi, tulis ayat kursi dulu. Kemudian dia akan menghafal ayat kursi dengan tulisannya yang ada di papan. Sudah hafal, dihapus. Tulis lagi ayat berikutnya. Begitu. Itu metodenya dari dulu sampai sekarang. Ya. Bahkan ada orang yang sengaja menulis Al-Quran dengan tangannya melalui metode tulisan. Dia hanya menghafal dari tulisannya. Sampai seluruh Al-Quran ditulis, hatam tulisan, hatam hafalan. Dia punya mushaf dengan tulisan tangan sendiri. Sampai seperti itu. Ya. Nah, itu metode-metode, dan sekarang pun banyak berkembang metode pojok, ada metode 10 poin. Kalau metode 10 poin itu dia bisa tahu satu ayat sebelumnya, 2 ayat selanjutnya, kemudian 10 lembar berikutnya. Itu ada metodenya. Ya, dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seseorang terkadang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ya kemuyulan untuk beribadah di satu sisi dan kurang di sisi yang lain. Kita ada orang yang rajin ibadah sholatnya, tapi dalam puasanya biasa saja. Ada orang yang rajin puasanya, qiraatul Qur'annya biasa saja, sederhana. Ada orang yang rajin Al-Qur'annya, sedekahnya biasa saja. Setiap orang itu memang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla fadilah masing-masing. Dan surga ada 8 pintu. Ya, silahkan kejar surga melalui salah satu pintunya. Ya, Allah. Silakan Bapak diroli.
Jadi disebutkan bahwa salah satu yang tidak berpuasa adalah yang sudah tua atau berusia. Apakah itu dihitung berdasarkan kemampuan atau berdasarkan usia? Yang apa? Yang apa? Orang tua yang tidak mampu berpuasa ditentukan oleh secara syariah usia atau memang kemampuan masing-masing. Baik, iya. Maksud orang tua di sini memang dikaitkan dengan orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa. Orang tua ada yang gagah juga ya, tapi jarang. Ya, kalau orang tua masih gagah, sanggup berpuasa, tidak sakit, maka dia wajib berpuasa. Ya, sebab secara puasa itu adalah mampu berpuasa. Bukan dinilai dari usianya ya, tapi dari sisi mampunya. Ada anak kecil baru 15 tahun, tapi dia tidak sanggup berpuasa. Ya, bahkan dia harus makan terus, harus diklaim oleh dokter, ini orang nggak bisa berpuasa. Puasa sedikit dia akan sakit misalkan. Maka bagi dia tidak usah berpuasa, bayar fidyah saja. Ya. Jadi bukan usianya tetapi kemampuannya. Ya. Allah Allah. Ada lagi? Langsung aja Pak. Ya. Kalau tadi kan Pak RT bertanya tentang tips untuk menghafal Al-Quran gitu ya. Nah, kalau saya ingin bertanya kiat atau tips untuk menumbuhkan cinta kita terhadap Al-Quran gitu Ustaz. Sebagaimana kita ketahui kalau di bulan puasa ini kan sahabat saya berdiri di KRF banyak bapak-bapak yang seperti Al-Quran gitu. Jadi kalau sudah hari biasa baca yang lain-lain gitu kan. Sebagaimana kita ketahui kan godaan duniawi luar biasa gitu. Ya. Gimana kita bisa mempertahankan Quran ini di luar Ramadan gitu. Biasanya kan setelah Ramadan ya kembali lagi kita kadang nonton film, baca komik dan sebagainya gitu. Itu yang setiap kali terjadi seperti itu biasanya setelah Ramadan ya sudah kita kembali seperti default sebelumnya. Baik, Ustaz. Ya, Ramadan memang spesial. Kesemakatan di bulan Ramadan memang tidak bisa dikalahkan oleh bulan-bulan yang lainnya. Itu mau tidak mau, salat kita, qiraatul Quran kita, sedekah kita, itu beda. Kan di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Sehingga amal saleh itu sangat mudah kita lakukan. Nah, tapi memang Al-Quran itu memang kebutuhan kita. Jadi orang itu membutuhkan Al-Quran lebih daripada membutuhkan air minum. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu an itu mengatakan, seandainya hati kita adalah hati yang bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang dengan qiraatul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat menjadikan syafaat untuk para sahabatnya. Itu sahabat Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu membaca setiap hari 1 kali Al-Quran hatam setiap hari. Itu di luar bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang setiap 3 hari sekali, dan banyak di antara mereka yang setiap 7 hari sekali. Dan jarang kalau sebulan belum hatam. Jarang sekali. Ya, itu mereka para salafus shalih. Ketika hidup mereka sangat nyaman dengan Al-Quran. Dan Al-Quran kalau kita baca, kalau kita masih agak terbata-bata, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya dan juga pahala kesulitannya. Ya, itu dihitung sebagai pahala. Dia mendapatkan kesulitan dalam beribadah, maka pahalanya hitam. Tapi kalau sudah mahir, maka dia akan ya, bersama para malaikat al-kiram, al-bararah. Itu sudah level mahir. Nah, orang mahir pasti awalnya adalah terbata-bata juga. Gitu. Jadi tanamkan kecintaan kepada Al-Quran, karena ini adalah kalamullah.
Kalau kita ingin berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla, maka ya, dan mumpung kita masih sehat, ya, jadikan kita sahabat Al-Quran, sebab nanti sahabat-sahabat kita akan meninggalkan kita satu persatu. Jangankan sahabat anak kita, kalau sudah dewasa, ya kita pun kan punya orang tua, tapi kita tinggalkan orang tua itu buat rumah tangga baru. Tidak lagi kita dibersamai oleh anak-anak kita, sebagaimana kita tidak membersamai orang tua kita. Nah, yang tidak akan meninggalkan kita adalah Al-Quran. Kalau kita sudah tidak bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan kesepian dalam hidup. Teman tidak ada, saudara tidak ada, anak tidak ada, Quran tidak ada, stres. Tapi kalau kita sudah setiap hari membaca Al-Quran, ya, apalagi dengan belajar bahasa Arab, sehingga kita mampu mengerti isinya, walaupun tidak begitu mendalam, karena kita bukan orang Arab juga ya, tapi kita mampu mengerti isinya. Itu luar biasa hiburan, ya, yang luar biasa untuk kita. Dan minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ya diberikan hidayah untuk bisa membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Mungkin dari Umar ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan, mic-nya akan kami kebelakangkan. Tidak ada, insyaallah. Baik. Baik. Ada oke. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya. Assalamualaikum. Pak Ustadz, untuk ini kalau misalkan kita puasa terus kita tiba-tiba di pertengahan atau di jam 5 sore itu kita benang bulan Pak Ustadz. Apakah dari pagi sampai jam 5 sore itu kita masih berpahala puasanya Pak Ustadz? Ya, sabar. Ya, batal puasa dikarenakan sesuatu yang bukan dari kemampuan kita. Ya, itu tentu akan ada pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi pahalanya tetap ada, walaupun puasanya batal dan harus diqadha. Ya, harus diqadha sejumlah bilangan Ramadan yang ditinggalkan. Beda dengan salat, kalau salat tidak ada qadanya. Tapi kalau puasa harus diqadha. Walaupun sudah jam 5 sejam lagi, maka qadanya tetap dari subuh lagi sampai maghrib, bukan nanti setara jam 5. Ya, nah itu. Nah ini adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa wanita yang datang bulan itu tidak boleh berpuasa? Karena dia saat keluarnya darah itu cukup banyak, dia membutuhkan asupan gizi lebih. Kalau dia puasa saat keluarnya darah, maka dia akan binasa dikarenakan puasa. Sama dengan sholat juga. Kalau wanita yang sedang haid kemudian diperintahkan sholat, maka gerakan sholat itu mampu memompa darahnya yang cukup ya banyak, memompa darah sehingga akan lebih banyak keluar darahnya. Itu pun akan membinasakan seorang wanita. Nah, karena Allah Rahman, Allah Rahim, maka Allah Azza wa Jalla melarang untuk kebaikan perempuan. Ya, untuk kebaikan perempuan tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Tapi kalau puasa diqadha, kalau sholat tidak diqadha. Gitu ya. Allah a'lam. Sudah? Baik, karena sudah jam 18:11 ya, mau menjelang berbuka, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.